Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arika Oleh Fakir Rahman dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan sistem koloid. Pengertian: koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 nanometer. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau campuran kasar dan memiliki sifat-sifat yang khas. Contohnya mayones, keju, nasi, susu. Selain itu, ada kosmetik dan obat-obatan. Contohnya, larutan memiliki zat pelarut sekitar 1 nanometer, sedangkan koloid memiliki zat pelarut 1 hingga 0,5 nanometer, sedangkan suspensi memiliki zat pelarut yaitu 0,5 nanomilimeter. Selanjutnya adalah jenis koloid. Koloid terdapat 8 jenis. Yang pertama, fase terdisperensi yaitu cair, fase pendisperensi gas. Jenis koloidnya adalah aerosol. Contoh koloidnya adalah awan, kabut, dan hairspray. Yang kedua adalah cair, merupakan fase terdispersi. Fase pendisperensinya adalah cair. Jenis koloidnya adalah emulsi, dan contoh koloidnya santan, mayones, dan susu. Yang ketiga ada fase terdispersinya adalah cair. Fase pendisperensinya adalah padat. Jenis koloidnya adalah emulsi padat atau jelly. Contohnya adalah keju, margarin, jelly. Yang keempat ada fase terdisperensinya yaitu gas. Fase pendisperensinya yaitu cair. Jenis koloidnya adalah buih. Contohnya buih sabun dan krim kocok. Contohnya. Terus yang selanjutnya adalah fase terdisperensinya adalah gas, sedangkan fase pendisperensinya adalah padat. Jenis koloidnya adalah buih padat, contohnya ada batu apung, styrofoam, dan juga karet busa. Selanjutnya ada fase terdisperensinya yaitu padat, fase pendisperensinya padat, dan jenis koloidnya adalah sol padat, contohnya tanah dan lumpur. Dan terakhir, fase terdisperensinya padat, fase pendisperensinya cair, jenis koloidnya adalah sol, contohnya tinta, cat, sama pasta gigi. Selanjutnya adalah sifat gas. Yang pertama itu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan terus sehingga tidak bisa melihatnya. Yang kedua ada gerakan Brown. Gerakan Brown adalah gerakan acak, gerakan tidak beraturan atau gerakan zigzag partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdisperensi dan medium pendisperensi. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergerak dengan arah tidak beraturan dan jarak yang pendek. Benturan dari partikel pendisperensi menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetap homogen, dan tidak mengendap. Yang ketiga ada adsorpsi, yaitu peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Selanjutnya ada koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berada muatan sehingga membentuk partikel berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, dan penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektrofosis. Contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari pada penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga membeku.
Yang kelima ada dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotornya. Dialisis ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semi-permeable yang berfungsi sebagai penyaring. Sedangkan yang terakhir adalah elektroforesis, yaitu metode untuk memisahkan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik. Hasil elektroforesis ini biasa digunakan untuk mengetahui jenis muatan koloid. Cara pembuatan koloid. Pertama, cara kondensasi. Cara kondensasi merupakan cara untuk membentuk koloid melalui proses penggumpalan partikel larutan agar menjadi partikel koloid. Penggumpalan tersebut bisa dilakukan dengan metode berikut. Yang pertama, reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan dilakukan dengan cara mencampurkan larutan elektrolit agar dihasilkan endapan. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis dilakukan dengan cara mencampurkan suatu zat dengan air. Cara kedua yaitu dengan cara dispersi. Cara dispersi kebalikan dari kondensasi, yaitu dilakukan dengan memperkecil partikel suspensi agar menjadi partikel koloid. Cara dispersi ini biasanya dilakukan dengan beberapa metode berikut. Yang pertama itu cara mekanik. Pembuatan koloid dengan cara mekanik dilakukan menggunakan penggilingan atau penggerusan partikel suspensi. Dengan demikian, akan dihasilkan partikel yang lebih kecil dan lembut. Contoh pembuatan partikel koloid dengan cara mekanik adalah 1. Gumpalan tawas yang sudah digiling akan membentuk koloid saat dicampurkan dengan air. Yang kedua, ada karbon dihaluskan dengan penggiling koloid agar dihasilkan tinta. Yang ketiga, belerang dan gula yang dihaluskan dalam penggiling koloid sehingga dihasilkan sol belerang. Dan kedua ada cara peptisasi, yaitu koloid bisa dibentuk melalui proses peptasi, yaitu dengan menambahkan ion sejenis sehingga partikel endapan akan mengalami pemecahan oleh zat kimia. Adapun contoh peptisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sol FeOH. 3 dipeptisasi oleh FeCl3. Yang kedua ada sol NiS dipeptisasi oleh H2S. Yang terakhir adalah karet dipeptisasi oleh bensin. Yang ketiga ada cara busur Breda atau Bredig. Cara busur Breda dilakukan dengan mencelupkan 2 kawat logam yang dialiri arus listrik ke dalam air. Dengan demikian, kawat tersebut akan membentuk partikel koloid berupa debu di dalam air. Dan yang terakhir adalah cara ultrasonik. Pada prinsipnya, cara ini hampir sama dengan cara mekanik, hanya saja proses penghancuran partikel besarnya menggunakan gelombang ultrasonik. Yang terakhir adalah manfaat koloid di kehidupan sehari-hari. Pertama, koloid bisa digunakan dalam industri kosmetik untuk membuat foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. Yang kedua ada dalam industri tekstil. Koloid bisa dimanfaatkan dalam bentuk sol untuk membuat warna pakaian. Yang ketiga ada dalam industri farmasi. Koloid digunakan dalam bentuk sol untuk membuat obat-obatan. Yang keempat ada dalam industri sabun. Koloid dihasilkan dalam bentuk emulsi, contohnya sabun dan deterjen. Yang kelima ada dalam industri makanan. Koloid ini bisa ditemukan dalam kecap, saus, susu, mayones, dan mentega. Dan yang terakhir, elektroforesis bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.